Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Nah, hari ini untuk pembelajaran agama, kita akan belajar tentang beriman, berarti berbuat demi Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Sekarang berkatilah kami agar makin mencintai Engkau seperti Santo Tarsisius. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar di mana Yesus disalibkan. Nah, perbuatan Yesus ini adalah beriman, yaitu berbuat demi Allah. Dia rela untuk disalibkan demi menebus dosa manusia. Kisahnya diawali dengan Yesus yang dibawa di hadapan Pilatus. Nah, dari cerita ini, dia diputuskan untuk disalibkan. Jadi Pilatus memutuskan supaya Yesus disalibkan atas permintaan dari orang-orang. Lalu setelah diputuskan untuk disalibkan, Yesus kemudian memanggul salib ke Golgota. Dia dibimbing oleh para serdadu yang jahat sekali. Ia dicambuk dan dipaksa berdiri ketika dia terjatuh. Bahkan ketika Yesus kelelahan, serdadu itu tetap menyuruh Yesus untuk berjalan dengan membawa salib itu. Lalu ketika itu ada orang yang bernama Simon dari Kirene yang sedang pulang dari sawah, lalu dimintai para serdadu untuk membantu Yesus membawakan salibnya. Nah, Simon dari Kirene ini juga merupakan seorang yang beriman karena ia berbuat demi Allah. Dia mau membantu Yesus untuk membawakan salibnya menuju ke Golgota. Setelah sampai di Golgota, ia disalibkan bersama dua orang penjahat atau dua orang penyamun. Yesus dipaku, tangannya, kakinya disalib, lalu salibnya dinaikkan. Nah, Yesus disalibkan, dia rela menderita untuk umat manusia. Dia rela menderita karena cintanya yang sangat besar kepada manusia, kepada kita semua. Bahkan ketika disalib pun, ia masih tetap taat kepada Allah dengan berbicara kepada Allah. Ia menyerahkan seluruh nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Nah, selanjutnya Bu Galih akan ceritakan salah satu tokoh yang percaya dan taat kepada Allah. Dia rela melakukan apa saja demi Allah. Ya, dia adalah Santo Tarsisius. Dia adalah seorang anak kecil yang rajin mengikuti Ekaristi. Nah, suatu hari ketika perayaan Ekaristi selesai, pastor meminta kerelaan seseorang untuk menghantarkan sakramen Maha Kudus kepada para tahanan. Nah, tidak ada yang mau, hanya ada seorang dan Santo Tarsisius ini yang mau. Tapi akhirnya pastor memilih Santo Tarsisius untuk membawakan sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa. Santo Tarsisius ini berkata kepada pastor, "Pastor, biarlah aku menuju penjara membawa tubuh Kristus buat saudara kita di sana." Tapi pastor menjawab,
engkau masih begitu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau buat? Kata pastor. Lalu dia menjawab lagi, Pastor, percayalah, saya akan berhati-hati dan akan menjaga hosti kudus ini tiba dengan selamat. Demikian jawab Tarsisius. Nah, Bugali ceritakan ketika zaman dahulu itu tidak boleh ada yang menyembah Tuhan, hanya boleh menyembah berhala. Dan ketika bertemu dengan serdadu Romawi, apalagi membawa tubuh Kristus, itu adalah sesuatu yang membahayakan. Bisa jadi orang yang membawa itu juga ikut ditawan atau dihukum mati. Nah, tapi tidak Tarsisius, karena Tarsisius itu adalah anak kecil, ia dikira sebagai seorang anak yang membawa pesan. Jadi ia bisa melewati serdadu Romawi. Tapi permasalahannya dimulai ketika Santo Tarsisius bertemu dengan teman-temannya. Ya, dalam perjalanan melewati sebuah lapangan, dia bertemu dengan teman-temannya. Ia diajak bermain oleh teman-temannya, tapi Tarsisius tidak mau karena ia sedang membawa sakramen Maha Kudus. Nah, teman-temannya menarik tangan Tarsisius dan mencoba meminta apa yang ia bawa. Ia menarik tangan Tarsisius, tapi Tarsisius tetap kokoh untuk membawa sakramen Maha Kudus itu. Akhirnya, karena dia kokoh membawa sakramen Maha Kudus itu, seorang anak akhirnya melempar sebuah batu ke arah Tarsisius. Tangannya tetap tidak terbuka, ia tidak rela sakramen Maha Kudusnya diambil. Ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus ke dadanya. Tapi teman-teman yang lain ikut melemparinya dengan batu. Ia dilempari batu terus-menerus sampai akhirnya Tarsisius meninggal di lapangan itu karena dilempari banyak batu. Nah, dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa seorang Santo Tarsisius rela mati demi sakramen Maha Kudus. Ia tetap mempertahankan apa yang ia bawa supaya sakramen Maha Kudus ini bisa dibagikan kepada orang-orang yang ada di penjara sebelum orang-orang yang ada di penjara ini mati karena dihukum. Nah, lalu Santo Tarsisius ini dimakamkan di katakombe atau tempat di mana dia melakukan ekaristi. Nah, dari dua cerita tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus dan Santo Tarsisius adalah seorang yang beriman. Tuhan Yesus rela mati bagi manusia, rela mati karena cintanya untuk manusia, dan Santo Tarsisius rela mati karena ia taat kepada Allah. Ia rela mati demi membawa sakramen Maha Kudus atau hosti kepada orang-orang atau saudara-saudaranya yang lain yang ada di penjara. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita rela berbuat demi Allah? Kita tidak harus mati seperti Tuhan Yesus dan Santo Tarsisius demi kita menyatakan iman dan taat kita kepada Allah. Contohnya kita bisa membuat tanda salib ketika berdoa. Dengan tanda salib, dengan membuat tanda salib ketika berdoa, kita mewujudkan iman kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain itu, kita juga bisa melakukannya dengan mengikuti perayaan Ekaristi dengan rajin. Walaupun secara online, kita harus mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, dengan khusyuk. Kita mengikuti perayaan Ekaristi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bugali harap kalian bisa melakukan minimal 2 hal itu, yaitu membuat tanda salib ketika berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi. Karena dengan melakukan hal itu, kita berarti menjadi seorang yang beriman, seorang yang percaya dan taat kepada Allah. Nah, sampai di sini pembelajaran agama hari ini. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat, dan Tuhan memberkati.